Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dimanapun berada, salam kenal. Saya Jonathan Ruru, saat ini melayani di GKI Sokaraja. Saya akan menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kami. Hari ini kami kembali datang kepadamu, membuka hati dan pikiran kami. Dan kiranya Tuhan menjamah kami, menuntun kami, membentuk kami, supaya kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga boleh benar-benar ada di jalan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, sapa setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan kita hari ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 27. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita semua adalah manusia yang pasti memiliki keinginan dan juga kenyamanan. Saya, juga Bapak Ibu, kita punya itu. Dua hal inilah yang seringkali membuat kita rela melakukan apa saja, segala hal yang mungkin untuk dilakukan. Termasuk juga menyakiti sesama, bahkan menyakiti Tuhan. Mengingkari iman kita. Apakah ini selalu tentang hal yang luar biasa? Apakah tentang berebut kekuasaan begitu? Atau mungkin juga tentang berebut jabatan tinggi atau hal-hal luar biasa lainnya? Apakah itu selalu begitu? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Semua ini dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bahkan hal-hal yang mungkin enggak kita duga. Di lingkungan pelayanan kita, di kehidupan bergereja kita, di kehidupan keluarga kita, dan lingkungan-lingkungan sederhana lainnya adalah lingkungan yang tanpa sadar justru jadi tempat kita saling berebut. Berebut kenyamanan, berebut hal-hal yang memuaskan, dan saling mengusahakan keinginan yang akhirnya membuat kita saling melukai, bahkan mengingkari iman kita kepada Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu menunjukkan tentang sebuah hal yang dilakukan oleh Demetrius yang saat itu membuat huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebelum kita melihat Demetrius, Bapak Ibu, kita perlu mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita. Paulus dalam bacaan kita sedang berusaha menjelaskan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ini pengajarannya. Paulus mau meluruskan pemikiran dan pemahaman orang-orang di sana bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu, penjelasan ini berdampak pada salah satu pemahaman orang-orang di sana, yaitu pemujaan terhadap Dewi Artemis. Orang-orang pada saat itu memuja Dewi Artemis menggunakan kuil-kuilan buatan tangan manusia, dan kuil-kuilan itu dibuat oleh perusahaan milik Demetrius. Demetrius sendiri adalah tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil dan pengajaran tentang Tuhan yang benar, Demetrius mengajak para pekerjanya untuk melawan Paulus, membuat huru-hara. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Dewi Artemis itu dewi yang besar dan tidak boleh kehilangan arti dalam hidup orang-orang di sana pada waktu itu. Nah, sampai sini alasan itu terlihat baik. Orang-orang jadi mikir, wah ini betul-betul karena dia membela begitu ya, karena dia punya keyakinan yang luar biasa begitu. Seolah-olah Demetrius peduli. Tapi jika kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita akan melihat bahwa ternyata ada sebuah hal yang dikhawatirkan, dan itulah yang justru diberatkan oleh Demetrius, yaitu tentang perusahaannya yang akan dihina dan bahkan hilang
jika orang-orang tidak lagi membutuhkan kuil-kuilan Dewi Artemis itu. Itulah alasan yang sebenarnya. Demetrius khawatir bahwa perusahaannya terganggu dan semua kemakmurannya hilang karena usaha yang dilakukannya tidak lagi berjalan baik. Kenapa? Karena pengajaran dan penjelasan Paulus tentang Tuhan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang dilakukan Paulus adalah sebuah kebenaran di dalam iman, yaitu mengajarkan cara beriman yang benar. Namun ternyata Bapak Ibu, cara beriman yang benar itu membuat orang terganggu. Karena apa? Karena ada kepentingannya, karena ada kenyamanannya yang terusik. Sampai akhirnya memunculkan perlawanan dan dibuatlah huru-hara. Untuk apa huru-hara itu? Ya untuk mempertahankan kepentingan tadi, untuk mempertahankan kenyamanan tadi, untuk mempertahankan kemakmuran itu. Yang peduli dengan apa yang benar dan salah, yang peduli tentang apa yang seharusnya, walaupun itu baik, walaupun itu benar, tapi karena mengganggu kenyamanan dan kepentingannya, dia menolak itu. Nah, sering kali Bapak Ibu, kebenaran iman membuat kita tidak nyaman. Orang-orang di sekitar kita juga tidak nyaman. Kenapa? Karena kita jadi harus meninggalkan kepentingan kita dan mengikuti kebenaran yang di dalam Tuhan. Nah, sayangnya, hal ini sulit untuk dilakukan. Tidak mudah. Saya dan Bapak Ibu selalu punya kepentingan. Saya dan Bapak Ibu selalu punya kepuasan dan kemauan. Apalagi ketika kita menjalani keseharian kita. Kita punya banyak kepentingan dan susah sekali untuk meninggalkannya. Seperti lagu di dalam bait pertama PKJ 279 yang judulnya Semua Orang Inginkan Kebenaran. Bait pertama tertulis, semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Semua orang inginkan kebenaran di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Tapi sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kita baru sekedar ingin, kita baru sekedar mau, kita belum betul-betul memperjuangkan kebenaran, berkorban untuk kebenaran. Apalagi ada di pihak kebenaran. Kalau itu ternyata bertentangan dengan apa yang terjadi, atau bahkan mungkin bertentangan dengan diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, selamat menghidupi kebenaran dari Tuhan, selamat berusaha meninggalkan kepuasan dan kepentingan pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kasih Tuhan terus menuntun dan menyertai kami. Tuhan menyapa kami untuk terus memposisikan diri, memutuskan dan memilih berada di dalam kebenaran. Kami menyadari bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang jadi tantangan, ada banyak hal yang jadi rintangan. Terlebih ketika kami harus mengalahkan diri kami sendiri dengan segala kepentingan dan kepuasan kami. Namun kami mau terus mengarahkan hati dan pikiran kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, bahkan berjuang dan berkorban untuk kebenaran yang dari Tuhan. Mampukan kami untuk mengalahkan diri kami sendiri, mengendalikan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.